Halo, jumpa lagi di channel saya J4YDP. Kali ini saya mau rakit solar panel pakai lampu LED panjang seperti ini. Bahan-bahannya kabel yang agak panjang sekitar 25 cm, yang sedang pendek 10-an cm. Kabel sepanjang ini, dua kabel kecil sama soket. Ini baterai, oke, baterai 18650 3,7 volt. BMS buat baterai 18650 untuk S1. Modul solar panel SUN 10A. Baterai indikator ini sudah disetting di jumper S1. S1 ya. Satu lagi saya mau nyobain pakai ini, dimmer buat motor, tapi katanya sih bisa buat LED. Dimmer speed control DC 1,8 volt sampai 15 volt. Bahan-bahannya yang lainnya seperti biasa: cutter, pisau tumpul, timah, plug, dan solder. Untuk solar panelnya saya pakai solar panel rakitan. Ini di paralel, ujungnya saya udah siapin soketnya. Solar panel ukuran 69 kali 110. Oke, pertama-tama kita solder ini dulu. Saya solder ini dulu. Ini L plus, ini buat kutub positifnya. Ini kode 3, ini kutub negatif. Kutub positif saya sambung ke kabel merah. Ini kutub negatifnya di angka 3, sambung ke kabel hitam. Oke, ini kabel kita sambung ke L. Ini keterangannya. B plus B min itu ke baterai, T min T plus itu ke solar panel, L plus L min itu ke light, lampu LED. Kita pasang yang lampu LED dulu aja.
Oke, udah nyambung. Kemudian untuk soket kita pasangnya ke T, plusnya merah, T minnya ke kabel hitam. Untuk B nya B plus, B plusnya ke merah, B minnya ke hitam. Oke, kita solder baterainya. Di baterai baru, biar lengket kita amplas dulu pakai pisau, dibikin kasar dulu. Kita kasih blok sedikit, ini kan oke, nempel. Ini belakangnya sama juga, kasih blok sedikit. Oke, nempel. Ini untuk TMS nya ada B plusnya, ada B min di bawah. B plusnya kita sambungin ke kabel merah. B minnya kabel hitam. B plusnya kita sambungin ke baterai di kutub plus, yang merah ke sini, lalu yang hitamnya ke minus, ke min baterai. Kita rapikan. Nah, sekarang kabel dari solar panel, kabel dari ini modul panel, B nya kita pasang di BMS. Ada P min, ada P plus, kelihatan ya, ada P min, P plus. P min itu
kutub negatif, P plus itu kutub positif. Kita sambung aja kabelnya, nyambungnya ke yang ini, yang B. Oke, sambung, nyambung, sip. Oke, baterai sudah terhubung. Untuk indikatornya kita sambung ke BMS, P min dan P plus. Atau mau bisa di sini juga, bisa ke B plus atau B min. Jadi saya pasang di sini. Baterainya full ya. Oke. Oke, penyolderan selesai. Sekarang kita sambung ke untuk yang kabel dari lampu LED. Ini bisa on, off. Ini kita kendorin dulu. Oke, obeng plus kecil. Kendorin semua 4. Oke, untuk lampunya kita pasangnya di jalur motor. Ini dikepengin dulu. Karena soldernya agak bulat, ini dikepengin biar masuk. Ini jalur motor. Yang merah ke plusnya motor, yang kabel hitam ke minnya motor. Oke, kita kencengin, udah terpasang, kita kencengin bautnya. Oke. Untuk yang ini sama juga, kita gepengin dulu. Untuk yang ini
dari modul solar panel. Ini kodenya L, kode L atau like atau LED. Sambungnya ke power dimmer. Untuk warna merah ke plus power plus, yang hitam ke power min. Kita kencengin. Dia tidak lepas. Oke ya, ini otomatis ya, untuk si panelnya otomatis. Jadi kalau gelap dia langsung nyala. Tapi ini saya bikin jadi tidak otomatis. Jadi dua fungsi. Kalau dia saya posisi on ini, dia posisi otomatis. Tapi bisa saya patiin. Jadi bisa saya terang banget, bisa diredupin. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, selesai seperti ini. Sekarang kita uji pakai solar panelnya. Karena di dalam ruangan, jadi saya pakai lampu ini aja, lampu penerangan buat gantiin sinar mataharinya. Kita taruh sini aja dulu, di bawah lampu sorot 20 watt. Ini kalau posisi charger dia kita pasang sini ya. Oke, ini berarti dia charger ya, tetap terhubung. Ini posisi charger. Seumpamanya matahari bersinar, dia ngecas. Ketika ngecas, ini indikatornya nyala merah. Oke. Nah, kalau posisinya misalnya mataharinya tidak ada atau gelap, sudah malam, ya kan, kita umpamakan kita balik saja. Oke, dia langsung otomatis nyala. Tuh. Untuk kecerahannya kita bisa pakai setting pakai dimmer. Untuk yang terang banget, ini terang banget ya. Nah, kalau mau yang agak redup, kita putar ke kiri dimmernya, jadi redup. Atau kita opin aja bisa gitu. Kalau mau sedang segini 1 watt, ini 3 watt. Kalau mau yang lebih terang lagi seperti 5 watt. Oke, seperti itu. Untuk baterainya kita bisa lihat indikatornya segini masih full. Untuk terangnya seperti apa, kita cobain ya. Kita coba matikan lampu penerangan. Oke, seperti ini ya, terangnya hampir sama dengan lampu penerangan sorot saya. Seperti ini terangnya. Kalau kita redupin, kita setting dimmer, putar kiri. Seperti ini ya. Off. Kelihatan bayangannya ya.
seperti ini. Oke, selanjutnya kalian boleh coba. Kita nyalain lagi lampunya. Kita cobain lagi. Oke. Posisi ngecas. Oke. Ngecas. Ini kalau dia posisi ngecas, kita dimmernya kita putar ya tetap tidak mau nyala karena dia otomatis dianggapnya siang. Ini siang hari dianggapnya, dia nggak mau nyala gitu. Jadi ininya harus dilepas dulu, makanya dikasih soket di dekat sininya yang dilepas, jadi siang hari dia bisa nyala tetap. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kebutuhan di mendung tapi kita butuh terang, tapi baterainya langsung drop, turun, bukan turun 3 ya, turun 1. Pasang lagi. Oke, dia balik lagi. Ini BMS nya berfungsi berarti buat menstabilkan baterai. Terangnya seperti itu. Ini wattnya saya nggak tahu berapa ya, soalnya di keterangan penjualnya nggak ada. Dia hanya jual lampu, dah begitu saja. Kondisinya begini, wattnya dia nggak tahu, cari sendiri. Oke, cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga ini tutorialnya mudah dipahami. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan besok dan masa depan. Kalau ada salah kata, beribet, mohon maaf. Maklumlah, hari libur kita tetap aktivitas. Hehehe. Untuk pendinginnya ya hanya seperti ini langsung. Bisa pendingan gini, kalau mau lebih bagus ya tambah lagi heatsink, terserah. Tapi ini kayaknya sudah cukup sih, nggak terlalu panas-panas banget ya. Kalau kita cobain, kita nyalain, apakah panas? Dingin ya, nggak langsung nyengat panas, nggak terlalu. Untuk keterangan tentang lampu LED-nya bisa cari di Shopee atau Lazada, ada, tinggal klik aja lampu LED apalah, tinggal ikutin gambarnya aja bentuknya. Saya lupa ininya, tokonya toko apa, udah nggak inget. Lagian juga kalau nyebutin toko promosi dong. Iya, dapat ini enggak, honor enggak, oh nggak usah, gitu aja. Oke, semoga bermanfaat. Oke, udah dulu lah. Bye bye, see you again. Bye. Oke, kelupaan. Mungkin ada yang penasaran outputnya berapa volt ya dari modul solar panel ini. Kita cobain. Dimmernya kita nyalain, putar maksimal. Oke, dapatnya berapa volt? 3,82 volt. Ya, segitu ya. Jadi yang bisa nyambungnya perangkat itu ya yang segitu. Lampu, power bank masih bisa, modul power bank bisa. Oke, tambahan tadi kelupaan, saya mau nyobain pakai baling-baling bambu.
kipas angin kecil mini, kipas layangan kata orang. Apakah bisa dengan solar panel? Dia nyambung dari solar panel. Kita cobain on ya. Oke, bisa ya buat kipas angin, asik. Ini dinamonya, dinamo motornya 5 volt ya. Dinamo motor Walkman 5 atau 3 volt. Speednya bisa kita kontrol pakai ini dimmer. Jadi selain buat lampu juga bisa. Jadi ini kalau situ mau kreatif, ini pasang soket sini, bisa dilepas pasang. Ini model kayak gini, jadi bisa diganti ke kipas angin atau ke lampu. Oke ya, mantap. Jadi bisa banyak fungsi. Oke, cukup. Kita tes lagi alat yang lain. Oke, saya mau tes lagi. Sambung ke modul power bank. Apakah dia bisa ngecas handphone jadul. Ini posisinya dimmernya kita nyalain dulu ya. Karena dia power bank, jadi harus listriknya full. Kita nyalain dulu dimmernya sampai full maksimal. Oke, kita colok sini ke outputnya modul power bank. Oke, apakah dia ngecas? Oke, ngecas, bisa ya, bisa buat jadi power bank darurat. Kalau ini kan mungkin kalau pakai handphone mungkin boros ya, paling buat yang kecil-kecil macam gini. Buat mikrofon mungkin bisa ya, lebih awet. Kalau buat handphone kayaknya boros, jadi kita bisa pakai ini, cobain. Ini buat handphone, kita coba ngecas buat mikrofon. Ini pakai adapter ya, colokannya adapter, berarti colokannya pakai, sebentar mana tadi, oke, nanti kabelnya kita ganti karena colokannya ini modelnya model sekarang, disesuaikan yang bolak-balik ini kabelnya. Kita coba tes buat mic. Oke, nyala ya, titik merah tuh, ngecas ya, bisa buat ngecas mic. Kalau buat YouTuber mantap banget ini, YouTuber yang suka ngeluyur seminggu di luar nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, tinggal bawa power bank solar panel seperti ini. Buat lampu bisa, inilah tinggal ditambah lagi dayanya, di paralel lagi, dibanyakin baterainya jadi mAh nya lebih banyak. Ngecas dari alam pakai solar panel, bisa jadi power bank. Ini bagusnya dibikin soket kayak gini, pas-pasang gitu. Oke, terbukti ya bisa. Kita coba lagi alat yang lain. Oke, kita tes lagi. Saya cobain modul Bluetooth, speaker Bluetooth. Ini dia butuh energinya, inputnya 5 volt. Selama ini keluarnya 5 volt atau 37 juga, ini baterai 37 juga bisa nyala. 5 volt bisa, 37 bisa. Kita cobain. Dimmernya kita onin dulu. Ini posisi off ya. Ini posisi off.
Ini dimmernya kita nyalain dulu sampai maksimal ya, sampai maksimal, baru kita nyalain saklar si speaker, modul speakernya. Apakah bisa nyala? The Bluetooth device is ready to pair. Oke, bisa ya. Bluetooth dia aktif ya, nyala. Sip. Berarti bisa terhubung ke speaker Bluetooth dengan satu alat saja. Oke, kita open, berhasil berarti ya. Untuk audionya kita nggak usah tes karena ya pasti nanti kan kena hak cipta. Kalau audio musik kita masukin ke video pasti begitu, nanti justru videonya nggak bisa menyebar, di blok, ditahan apa, dikunci. Oke lah, kita up dulu, ini dipatiin lagi. Oke, sekarang saya mau nyobain pakai setup, apakah dia bisa ngangkat ke 12 ke settingan ke settingan setup. Pertama kita nyalain dulu ya dimmernya, dipulin dulu. Ini kita pasang ya, step up payout min, step up payout plus. Oke, kita coba nyalakan ini. Oke, bisa ya 12,5 volt dapat. Jadi bisa, kalau dia bisa normal berarti bisa kita sambung ke audio yang membutuhkan daya 12 volt, atau ini kan bisa disetting sampai 32. Kalau yang ada yang butuh 32 berarti bisa. Oke, ini saya mau nyoba ini lampu LED 15 watt DC 12 volt. Dalamnya kayak apa? Nah, kayak gini ya. Ini real, ini dalamnya ada tulisannya 2 berarti 70 12 volt 21D plus 7R. Oke, apakah bisa menyala normal dengan setup? Ininya kita open dulu. Ini posisi dimmer full ya, maksimal. Ini kita lepas dulu capit buayanya, ini di pinggirin dulu. Oke, ini kita sambungnya PO plus di warna merah, PO min di warna hitam. Oke, nyala mah. Oke, nyala tapi berkedip ya. Nyala tapi berkedip. Berarti nggak keangkat ampernya ya. Wattnya nggak keangkat. Ininya startupnya panas ya, anget ya. Langsung panas, panas. Langsung panas. Berarti nggak cocok buat lampu ini. Atau mungkin startupnya yang nggak cocok ya. Saya rasa sih startupnya nggak cocok, bukan si ininya yang rangkaian ini yang nggak cocok sama lampunya, tapi startupnya kurang kuat, mesti di eksperimenkan lagi. Oke, tidaknya dia bisa dipakai buat startup juga, tapi untuk keperluan yang lebih ringan. Oke, tes apa lagi ya, bentar cari lagi alatnya. Oke, saya cobain alat lagi. Ini modul sirine ambulan. Dia membutuhkan dayanya 12 volt, tapi wattnya memang kecil banget wattnya. Kita cobain apakah nyala ya. Ini kita nyalain dulu dimmernya sampai maksimal ya, sampai mentok maksimal. Oke, sekarang kita pencet ini, apakah dia bunyi? Oh, bunyi ya, tapi baterainya turun ya.
bisa ya, tapi kedip ya. Kayaknya nih baterainya yang nggak kuat ya. Kurang ya ampernya. Ini kurang ampere ini. Ini panas ya. Berarti ini kelemahannya di setupnya. Oke. Oke, bisa nyala. Kayak yang tadi kan bisa yang lampu 12 volt bisa nyala juga tapi kedip. Ini bisa nyala juga tapi noise ya, kedip lah suaranya. Nah, berarti startupnya nggak kuat. Ini startupnya cuma 1 ampere ini. Wajar sih. Mungkin setidaknya 2 ampere atau yang 3 ampere. 4 ampere. Oke. Saya rasa cukup. Udah kehabisan alat, apalagi yang mau dicobain ya. Bingung nih. Udah cukup dulu berarti. Udah yang alat berarti yang cocoknya sih dia tetap di arusnya yang 5 volt ya. Untuk 37, 3,7 atau enggak 5 volt. Seperti itu. Kalau untuk yang 12 volt dia butuh startup, tapi startupnya yang harus disesuaikan lagi. Ini tidak sesuai startupnya. Nyala tapi ya ketarik. Baterainya kan nggak kuat tuh. Berarti dari baterainya. Kedip langsung. Ini kedip. Ini enggak gitu. Nah, dikelapin. Oke. Itu saja tambahannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan esok hari dan masa depan, untuk Anda, untuk anak Anda, dan untuk generasi penerusnya dimanapun berada dan kapanpun itu waktunya. Entah itu tahun ini, tahun depan, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, terserah. Oke, bye bye, semoga bermanfaat. See you again.